Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munada Nuraspianila dari Prodi Pendidikan IPA dengan NPM 24069124005. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan mengenai organisasi lembaga pendidikan. Organisasi lembaga pendidikan merupakan suatu wadah yang mengatur dan mengelola seluruh kegiatan pendidikan agar berjalan sesuai dengan orientasi dan juga sesuai dengan cakupannya untuk membentuk manusia yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Dalam perspektif Islam, pendidikan memiliki tingkat tertinggi. Terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dan juga surat Toha ayat 114 yang di dalamnya menjelaskan bahwa menuntut ilmu dan mengelolanya merupakan suatu ibadah dan tanggung jawab manusia. Oleh karena itu, penyelenggara lembaga pendidikan harus diatur secara sistematis agar tujuan bisa tercapai secara optimal. Secara umum, organisasi lembaga pendidikan merupakan suatu wadah yang di dalamnya terdapat terdapat individu ataupun unit-unit yang saling bekerja sama, yang berfungsi untuk saling mencapai tujuan yang telah ditentukan. Seperti halnya pendidikan di sekolah. Ketika di sekolah mempunyai suatu organisasi atau terbentuknya suatu organisasi, pastinya di dalamnya adanya kerjasama satu sama lain antara individu dan mempunyai tujuan. Nah, dan tujuannya tersebutlah yang dijalankan oleh para individu-individu tersebut. Ada pengertian organisasi pendidikan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Mulyasa 2017 yang menyatakan bahwa organisasi pendidikan merupakan suatu wadah yang di dalamnya ada kerjasama antar unsur pendidikan yang bertujuan untuk mengelola, untuk mengatur, mengendalikan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, ada menurut Nana Sujana 2019 yang menyatakan bahwa definisi organisasi pendidikan itu merupakan sistem sosial yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, menurut Tilar 2012 yang menjelaskan bahwa organisasi itu merupakan institusi sosial yang mengembangkan ilmu budaya untuk kemajuan masyarakat. Landasan hukum organisasi lembaga pendidikan di Indonesia memberikan dasar yuridis untuk penyelenggara dan pengelola agar organisasi lembaga pendidikan di Indonesia dapat berjalan memakai prinsip nasional, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur struktur, tujuan serta tanggung jawab lembaga pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan menurut PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan standar yang harus dipenuhi lembaga pendidikan untuk menjamin mutu dan pemerataan pendidikan. Ada beberapa tujuan dari terbentuknya organisasi lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu untuk menjadikan peserta didik dapat berakhlak mulia, berilmu dan juga beriman. Yang kedua yaitu menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif dan bermutu. Yang ketiga yaitu menjamin mutu pendidikan sesuai standar nasional. Dan yang terakhir mengelola lembaga secara profesional dan berintegritas. Di mana tujuan ini menjadi suatu acuan dalam suatu organisasi sebagai tumpuan ataupun sebagai hal yang seharusnya suatu organisasi itu capai gitu. Karena suatu organisasi itu memiliki tujuan yang harus diselesaikan. Nah, setelah tujuan ini tercapai, berarti organisasi pendidikan tersebut berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi organisasi.
Struktur organisasi itu berfungsi untuk pembagian tugas dan wewenang dari setiap orang-orang yang memiliki tugas. Struktur ini sangat penting dibentuk agar suatu tujuan itu dapat tercapai dengan maksimal. Ketika seseorang diberikan tugas ini, maka dia akan fokus ke tugas ini. Kalau dia diberi tugas yang lain tapi bukan dari apa yang harus dia lakukan, pasti dia akan kesusahan. Maka dari itu dalam suatu organisasi kenapa perlu adanya struktur? Karena di situ ada pembagian tugas tersendiri. Pembagian tugas tersebut dilaksanakan agar suatu pencapaian itu dapat berjalan atau tercapai dengan baik. Pada umumnya, struktur lembaga pendidikan itu tidak akan sama di antar lembaga, karena biasanya itu menyesuaikan bagaimana keadaan lembaga tersebut. Namun, pada yang paling umum itu, yang pasti dalam suatu struktur itu harus ada pimpinan, harus ada wakil pimpinan, lalu ada tenaga pendidikan, tenaga kependidikan, tenaga pendidik, peserta didik, dan komite sekolah atau masyarakat, di mana pimpinan itu bertugas untuk mengatur atau mengawasi seluruh kegiatan dan kebijakan pelaksanaan pendidikan, di mana wakil itu membantu pimpinan dalam bidang akademik, kesiswaan, dan sarana prasarana, di mana tenaga pendidik itu melakukan proses belajar mengajar. Lalu tenaga kependidikan mengelola administrasi, keuangan, dan layanan penunjang. Peserta didik itu menjadi subjek utama dalam suatu pendidikan atau kegiatan belajar mengajar. Yang keenam ada komite sekolah atau masyarakat yang mendukung kebijakan, pengawasan, dan kerjasama dengan lingkungan sekitar. Secara umum fungsi pendidikan itu ada beberapa utama dari organisasi lembaga pendidikan. Di antaranya secara umum sebagai berikut. Yang pertama itu ada edukasi, yang kedua ada manajerial, yang ketiga ada sosial, dan yang keempat ada inovatif. Di mana edukasi itu memberikan pengawasan dan juga menjalankan proses pembelajaran yang mencakup pengajaran, pembimbingan, dan pengembangan potensi peserta didik agar mencapai kompetensi akademik dan karakter yang diharapkan. Yang kedua ada manajerial, di mana itu mengatur sumber daya manusia, sarana prasarana, serta program pendidikan agar kegiatan berjalan terencana, efisien, dan sesuai dengan tujuan lembaga. Dan yang terakhir yaitu inovatif, mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi, riset, dan kreativitas untuk menyesuaikan diri dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat modern. Ada 4 prinsip utama dari organisasi lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu ada yang disingkat dengan POAC, atau yang pertama itu planning, yang kedua itu organizing, A-nya actuating, yang ketiganya itu controlling. Di mana planning itu yang merupakan suatu perencanaan atau suatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi tersebut. Di mana yang kedua itu organizing atau pengorganisasian, yaitu pembagian tugas, wewenang, ataupun tanggung jawab kepada siapa saja planning itu dibagikan gitu ya, atau pembagian tugas gitu. Yang tiga itu actuating, yaitu atau pelaksanaan, di mana melaksanakan seluruh rangkaian program kerja ataupun yang sudah pelaksanaan semua planning yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir ada controlling, yaitu mengawasi atau memastikan apakah kegiatan sesuai dengan standar ataupun sesuai dengan tujuan planning awal, apakah suatu tujuan tersebut itu terlaksana ataupun tidak, seperti itu. Ada beberapa tantangan di era modern ini. Yang pertama yaitu perubahan dengan cepat akibat digitalisasi dan globalisasi. Yang kedua ada tuntutan mutu pendidikan dan akuntabilitas publik. Yang ketiga ada peningkatan kompetensi SDM, pendidikan, dan tenaga kependidikan. Yang keempat perlunya inovasi dan kolaborasi antar lembaga pendidikan. Untuk kesimpulannya, jadi organisasi lembaga pendidikan itu sangat berperan penting untuk mengatur, mengelola seluruh komponen pendidikan agar dapat mencapai secara efektif. Dengan landasan hukum yang kuat, struktur yang jelas, serta fungsi yang terintegrasi dan edukasi, lalu mampu membentuk peserta didik yang berilmu, berakhlak mulia, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Di era modern, lembaga pendidikan dituntut untuk bertransformasi menghadapi tantangan teknologi, moral, dan mutu pendidikan tanpa meninggalkan nilai spiritual,
dan karakter bangsa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.